langsung dijogetin ternyata langsung di ending begitu saja, menyisakan 3 orang lagi dari aduh, langsung dikabulin ya. Kita bakal melihat juga kira-kira apakah teman-teman dari EVOS Immortal dan juga Aura ini langsung berseteru di sini. Kalau dilihat-lihat dari seorang Zack yang udah sadar, ada posisi dari Aura, dia kayak masih sedikit menahan posisinya dulu dan nggak mau terlalu gegabah. Tapi kalau liatin dari posisi Aura, dia kayaknya mencoba untuk objektif langsung ke tengah duluan. Iya, karena dia menghindari war-war di early kelihatannya. Karena dari resource juga aku rasa belum memadai untuk melakukan war di early, apalagi sentosannya di bagian pinggir. Apabila mereka ngedrop di sentosa bagian tengah, di situ banyak teman-teman EVOS Immortal udah ngebuka satu krono. Yang teman-teman Aura coba dicatat dari seorang Jujur di sini, tapi di sini sepertinya dari seorang Jujur berhasil mendapatkan seorang galang dan langsung dijogetin ternyata langsung di ending begitu saja, menyisakan 3 orang lagi dari teman-teman Aura. Tapi di sini dari seorang Naksha harus terkenal juga. Untungnya masih ada satu orang yang bisa melakukan satu di fighting. Teman-teman di Razor bakalan menembak, tapi harus terservis juga menyisakan seorang Piu masih punya kesempatan, masih bisa digocek. Siapa yang bakal menang? One-on-one situation bakal cuma dicari. Masih ada satu lawan satu antara Piu dan juga oh my god, Aura Ignis harus diluluaskan oleh teman-teman dari EVOS Immortal. Sayang sekali tadi Piu sudah menunjukkan ketenangannya ketika dia harus kehilangan beberapa player di awal, kehilangan teman-temannya terjatuh. Sehingga Piu harus berusaha keras melawan 3 player lagi dari tim EVOS Immortal. Padahal dia sudah menjatuhkan 2 player di situ. Dia kehilangan jejak mungkin di mana player terakhir dari tim EVOS Immortal. Sehingga XP dia tidak begitu langsung COD-an nih gitu. Nah, ini di awal aja, baru di 3 menit pertama, 3 menit awal aja sudah ada satu tim yang ditunggu-tunggu pastinya oleh Survivor untuk bertemu, dan kita sudah disuguhkan ini. Memang untuk saat ini mungkin Aura belum panas. Masih match 1, gak apa-apa. Kita masih ada match kedua. Dan kalau misalkan kita ngomongin match 1, sepertinya ada yang bakalan ketemuan lagi antara teman-teman Boom Esports dan juga teman-teman dari West Bandit yang udah standby di sekitaran Factory. Cuman dari teman-teman Boom kayak gak mau terlalu maksain dulu dan masih memantau posisinya. Dan kalau kita bakalan melihat ada teman-teman dari Madura Pride yang sedang berperang dengan teman-teman Morph. Dedelis, Petri, dapat seorang Aji di situ, tapi di selanjutnya juga terkena di saja dicetak dengan satu angka seperti temanya dari seorang Fikri menggunakan satu Kingfisher-nya. Tapi sayang sekali, menyisakan seorang Fikri di sini, apakah masih bisa survive? Bakal coba dikejar oleh teman-teman Morph, coba ditembakin dari sini. Kita bakal melihat Fikri dengan sambut jam-jamnya, masih coba digocek, coba digeber, dan di sini ada pertarungan yang cukup seru. Ternyata dari teman-teman Morph harus unggul dan memenangkan pertarungan untuk sementara melawan teman-teman dari Madura Prime. Ya, Madura Prime kali ini banyak sekali miss sebenarnya. Tadi kalau kita ngelihat dengan menggunakan Emagi 7 salah satu player terakhirnya, padahal hanya berhadapan dengan 1 orang gitu. Meskipun memang dari tim Monster sendiri itu menyisakan 2 player, cuma yang dihadapi oleh player Madura Prime hanya tersisa 1. Iya, setidaknya tersisa 1 ya. Tapi sepertinya peperangannya masih panas ya. Kalau misalkan kita agak berbelok di Bima Sakti, barusan juga ada penculikan yang terjadi antara teman-teman Rosugo dari seorang Keong ya, yang dia udah berhasil dapetin 1 player dari teman-teman tim 1. Tapi sebenarnya mereka kayaknya bakalan coba narik dulu. Dan kalau misalkan kita lihat antara Madura dan juga Morph ya, itu tadi ada satu sama lagi. Kalau Madura Prime itu kan berarti kemungkinan besar dari Madura ya. Sebenarnya jam terbang mereka itu sudah ada model jam terbang mereka untuk bisa berkompetisi di liga ini. Betul, apalagi kan ada juga teman-teman dari Nancy Sport tuh on hammer ya. Yang dulunya juga sempat di RRQ juga. Iya, benar, di season lalu ya. Di season lalu di RRQ dan sekarang berusaha untuk membela teman-teman dari NSC Sport. Tapi sepertinya di Bima Sakti sudah ada pertumpahan darah di mana Ian bakalan bersiap dengan satu double vector yang sebelum maju lagi Ian bakalan coba menembak dengan satu double vector ditembak dan gedor. Masih sedikit coba digocek, ada kena lineman, ternyata Keongnya kena lineman. Sementara di seorang Hamesi bakalan coba menembak dengan senjata baru AC-80 tentunya ke arah satu orang Faiz. Tapi di sini dari Mai Putra juga terorganisasikan seorang HMSD. Mau nggak mau harus kaburkah atau mungkin akan menyelamatkan teman-teman yang sudah tersungkur lemah tentunya. Tapi di sini HMSD masih coba mempot up dulu dan berusaha untuk kabur. Tapi dari belakang ada tembakan yang cukup pedih dan menyakitkan, memaksa Ham untuk mundur dulu ke arah pom bensin. Tapi sepertinya Rosugo nggak bakalan untuk mengejar 1 orang yang tersisa. Dan
dari teman-teman The Pillar Gladius. Ya, The Pillar Gladius kali ini harus kehilangan 3 player di pertempuran baru saja tadi, karena memang kalau kita ngelihat dari minimap di situ bukan hanya satu tim yang harus mereka hajar, yang harus mereka waspadai. Ternyata ada dua tim yang harus mereka waspadai. Serangan dari kiri dan kanan ternyata mungkin mereka belum siap. Kalau seandainya tadi hanya satu tim saja yang harus mereka warin, mungkin aku rasa dengan setupan yang mereka bangun masih bisa memberikan hit. Kalau kita mengepung diri, biasanya player sering lihat dengan dual wall masih bisa dilempar-lempar dengan menggunakan granat, dilontar juga masih bisa. Itu dia, apalagi kalau misalkan tadi Surya sempat ngomongin menutupi dirinya dengan duel, itu granat dimasak, diledaki itu bisa banget buat masuk ke melebur ya. Iya. Kalau udah meledak ya bakalan membahayakan satu player yang mengurung dirinya di dalam duel. Sementara kalau misalkan kita di sini teman-teman dari eSport Immortal kayaknya udah mencoba melakukan summon satu UAV untuk mencari posisi musuh. Boomnya harusnya kedeteksi. Cuman di sini kayaknya dari teman-teman boom yang ada mencoba mengajukan UAV yang sempat disummon oleh teman-teman eSport Immortal. Ya, harusnya eSport Immortal yang baru saja masuk ke kawasan Factory ini sudah menyadari, dan mungkin mereka sudah ngepredik di mana saja titik-titik player yang berada di bangunan Factory itu sendiri. Mungkin mereka sudah mengetahui ini pasti ada player di atas. Kalaupun mereka mau nge-push ke Factory yang di lantai 3-nya, di atasnya itu, ini bakalan bahaya, akan ada serangan dari atap dari Factory. Bisa mungkin menggunakan granat oleh seorang Jar kali ini yang berada di atap dari Factory. Betul. Tapi kalau misalkan dilihatnya dari boom Goper yang udah standby di bawah, kayaknya dia sadar sih zonanya tuh kayaknya nggak bakalan di sini lagi. Dan zonanya nggak bakal di Factory. Jadi memaksa teman-teman mau nggak mau harus turun. Ya. Tapi mereka juga ada motor, mereka turun. Habis itu ada teman-teman eSport Immortal yang udah nungguin. Dan di belakang akan ada kemungkinan boom mengikuti jalur yang mereka lewati sebelumnya tadi. Itu dia, kemungkinan bakalan coba di backstab ya oleh teman-teman boom. Cuma di sini teman-teman dari boom coba pastiin dulu, make sure menggunakan satu UAV live-nya untuk mencari musuh. Cuman hati-hati boom. Waduh. Ketika pengen backstab di situ ada NSC dari belakang yang dia rotasi dari arah clock tower menuju ke factory juga. Cuman di sini kalau kita lihat udah ada dua tim yang saling berdekatan, yaitu Dewa United dan juga Giant Sport. Ya, Giant Esport tadi yang mendapatkan satu tempat, ternyata di bagian bawah sana juga harus ketar-ketir karena tempat mereka, kompon mereka sebelumnya tadi juga sudah nggak masuk ke dalam circle lagi. Tetapi, ngomong-ngomong kawan kita ada satu player nih. Waduh. Gak ketahuan dong. Gak ketahuan. Belum ketahuan untuk saat ini. Untuk saat ini belum ketahuan. Kalau misalkan ada yang pakai skill clue, udah aduh, tapi di sini nggak sadar. Kalau di situ ada seorang agen yang berusaha menembak seorang Win dan akhirnya masih bisa melakukan satu revive kalau dicari, dan akhirnya tim Pilar Gladius harus dipulangkan juga di posisi ke-9. Tapi di sini harus berhati-hati juga karena di lain sisi ternyata NSC berhasil mendapatkan teman-teman dari Boom, berhasil dapat satu poin kill. Cuma di sini mencoba melemparkan blok dan akhirnya mendapatkan satu orang stun tentunya. Apakah sisa Santuy kayaknya bakalan susah karena si Randa berusaha untuk di-revive. Sementara Goper yang ada di sisi bagian atas berusaha untuk melakukan satu revive terhadap tempatnya yang tersisa satu orang. Cuma di sini NSC bakalan menggerak menghabis-habiskan granat yang ada di sana. Coba ditembak, sudah udah mulai dingin, tapi Goper akhirnya terkerok juga oleh granat dari seorang ini. Coba dicari satu orang tersisa dari seorang yang mengurung dirinya, udah ketahuan tembak, tapi di sini sepertinya harus diselamatkan oleh teman-teman eSport dari arah atas yang ternyata berusaha untuk mencuri satu killnya. Peperangan masih berlanjut sepertinya, tapi dari eSport Immortal yang mendengarkan peperangan, dia sedikit agak menahan tempo peperangannya untuk kali ini. Ya, eSport tadi dari bagian atas dia mengikuti peperangan yang mana terjadi di bagian bawahnya, sempat mendapatkan satu kill, bahkan satu player terakhir dari tim Boom eSport. Dan player-player sekarang dari tim NSC eSport, gimana caranya mereka sudah mengetahui bahwasanya di bagian atas sana sudah ada tim yang setidaknya harus mereka waspadai. Betul, setidaknya harus mereka waspadai ya. Dan sekarang posisi NSC benar-benar kesulitan banget dari arah kiri dari Bandit, dari arah atas tadi Pol, sementara serangan kalian berhasil mendapatkan satu knockdown-nya kah? Ternyata di situ West Bandit tersungkur dan sepertinya bakalan susah untuk di-revive. Dua udah coba dipopap oleh seorang Okaner yang bersiap dengan Bareta. Duel Bareta coba ditembak ke arah atas, tapi seorang Raja ternyata memiliki agent tajam dengan satu daggernya. Dari seorang Lee, bakalan coba melakukan satu follow up damage ke arah seorang Okaner. Okaner masih bisa di-revive, masih bisa survive, tapi di sini dari seorang Venom sepertinya masih mencoba untuk menahan pertempuran dan Rosusul sepertinya harus dipulangkan di posisi 6. NSC
bakalan coba membombardir duel yang diisi oleh teman-teman defensif, dan peperangannya pun bisa dibilang nggak selesai-selesai karena di sini operator yang tadi sempat terlibat akhirnya harus tersusun lagi. Ya, karena dari sisi kiri dan kanan mereka harus berhadapan dengan dua tim berbeda dengan posisi sini juga tidak adanya kompon di bagian depan itu, jadi sehingga player-player hanya bisa memaksimalkan duel yang mereka miliki, juga skill chrono mungkin yang mereka gunakan untuk bertahan dari gempuran dua tim berbeda kiri dan kanan. Itu dia, tapi di sini kalau kita lihat ada pesta granat Happy New Year, dilemparin granat terus-menerus oleh Dewa, dan akhirnya di sini Best Bandit harus tunduk terhadap tim dari Dewa United, dimana dia menggunakan dia masih wilayah dengan connect saja. Nah, Dewa United terus berhati-hati juga karena NSC juga mendengarkan peperangannya. Zona mau nggak mau bakalan menyempit lagi. Nanti tampaknya Raja Bonjo Ajaib bakalan coba memberikan tembakannya dengan AWM, tapi di sini zonanya memaksa seorang Raja untuk masuk dulu ke tengah-tengah pertempuran, di mana Dewa yang mendapatkan dengan duanya dari seorang Jak bakal coba menembak dengan double Jack Endor, tapi di sini sepertinya dari CNN bakalan coba untuk mengubah alur peperangannya. Jak harus misalkan seorang diri, coba melakukan satu reviving, tapi di sini dari monokromnya harus dipulangkan juga di posisi keempat, misalkan 3 tim lagi. EVOS Jak menjadi lone survivor, masih bisa bertahan. Dia tinggal nonton peperangan antara NSC dan juga Dewa. Dewa Ubed sudah bersiap dengan granat, coba dilemparkan kan, ternyata masih ditahan oleh 3 tim sekaligus. Tapi Ubed yang sepertinya bakalan coba jadi terserah dengan bisa